Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak makan tubuh Putra Manusia dan minum darahnya, kalian tidak memiliki hidup dalam diri kalian. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu yang kini telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini, kita bisa merenungkan bahwa memang apa yang disampaikan Yesus kepada para pendengarnya dulu itu tidak dengan mudah ditangkap. Mungkin kalau kita sekarang mendengar sabda Yesus itu ya biasa-biasa saja, tetapi bayangkan jenengan semua mendengarkan sabda Yesus ini pertama kali. "Siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selama-lamanya." Perasaan jenengan gimana? Langsung percaya? Misalnya ya, saya sajalah, saya bukan Yesus. "Siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selama-lamanya." Jenengan akan merasa gimana? Wong edan ini. Bisa jadi seperti itu apa yang dialami oleh orang-orang yang mendengar Yesus pertama kali, karena memang tidak mudah untuk kemudian dipahami soal itu. Bahkan Saulus yang diceritakan pada bacaan pertama, dia awalnya juga tidak suka dengan orang-orang yang mewartakan bahwa Yesus bangkit. Dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya bahwa Yesus bangkit. Karena apa? Karena tidak paham dengan iman itu, tidak memahami bahwa Kristus sungguh-sungguh Tuhan yang sengsara, wafat, dan bangkit. Ya karena memang untuk bisa mempercayai itu butuh iman dan butuh pengalaman nyata dalam kehidupannya, sehingga akhirnya Saulus masih namanya Saulus, itu akhirnya tersentuh dengan itu dan akhirnya menjadi pewarta gembira Tuhan. Dan saya rasa minimal saya secara pribadi dalam permenungan saya, apa yang dialami oleh para pendengar Yesus pada waktu itu dan apa yang dialami oleh Saulus juga bisa jadi menjadi pengalaman kita, bahwa kita ini kan sudah jelas diajak untuk menjadi pewarta kabar gembira sebagai pengikut Kristus. Saya sering mengatakan kalau kita pengikut Kristus, mewartakan Injil itu bukan pilihan tetapi keharusan. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita ini sudah pewarta Injil gitu loh. Mau tidak mau, karena itu sudah keharusan. Bahkan kalau saya juga sering mengatakan, orang yang tidak membaca kitab suci melihat ajaran Yesus itu dari siapa? Orang yang tidak membaca Alkitab melihat ajaran Yesus itu dari siapa? Ya dari kita yang membaca Alkitab. Kalau baca, tapi kan minimal kita percaya bahwa Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Maka kita adalah para pewarta Injil, para pewarta kabar gembira. Dan saat kita menyampaikan kabar gembira itu, saat kita melakukan apa yang disabdakan dalam kitab suci atau dalam Alkitab, saat kita berupaya untuk menyampaikan Yesus kepada orang lain, bisa jadi orang-orang itu juga tidak paham.
Bisa jadi orang-orang itu juga tidak mengerti, bahkan mungkin malah berbalik untuk mendebat dan lain sebagainya. Tetapi itulah bagi saya tantangan sebagai para pewarta Injil. Yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kemudian diri kita berupaya terus-menerus untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan kabar gembira Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mengajak jenengan untuk menjadi pewarta Injil, karena jenengan ini sudah pewarta Injil. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa jenengan sudah, kita semua itu sudah pewarta Injil. Hanya bagaimana kemudian kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga saat orang-orang yang kita beri pewartaan mungkin tidak paham, mungkin tidak mengerti, mungkin juga tidak mau mendengarkan dan lain sebagainya. Apakah kita tetap mengupayakan untuk menyampaikan firman Tuhan itu? Sekali lagi, mungkin sabda yang disampaikan oleh Yesus tidak mudah dipahami oleh banyak orang, tetapi yakinlah bahwa Kristus itu selalu mempunyai jalannya sendiri. Seperti Saulus yang awalnya berkobar-kobar menganiaya, akhirnya menjadi pewarta yang unggul karena sentuhan Yesus sendiri. Tugas kita apa sih? Tugas kita menjadi sarana orang-orang di sekitar kita tersentuh oleh Yesus sendiri sebagai para pewarta Injil. Apakah kita siap untuk itu? Dan siapkah kita juga ketika menghadapi tantangan sebagai seorang pewarta Injil? Kita hening sejenak.